Lanjut. Berat. Sekarang banyak sekali berita-berita yang beredar bahwasanya hamil di luar nikah itu Ya. dinormalisasikan. Bahaya Oke. banget itu. Ya. Gimana Bang menurut Bang Jardin? Berarti sabda Rasulullah berarti ya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti benar ya, maha benar Allah. Benar Rasulullah berarti ya. Lumayan. Lanjut. Berarti yang disabdakan oleh Rasulullah benar Rasulullah. berarti. Apa Jadi- kata Rasulullah SAW? Jadi dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah, akan datang kepada manusia beberapa tahun penuh dengan tipuan. Sekarang zamannya gitu ya. Emang banyak tipu-tipu nih. Iya. Lalu beliau melanjutkan hadisnya, di dalamnya Apa? disebutkan dan menyebabkan perbuatan keji. Nah, perbuatan keji apa? Nah, kalau di dalam Termasuk Al-Quran zina ya? iya, la taqrabuz zina gitu ya. Nah, la taqrabuz zina kan perbuatan keji. Jadi keji adalah zina. Jadi sudah zamannya mungkin ya. Ya, makanya perlu harus kita edukasi, Akhir perlu zaman harus gitu ya. kita ingatkan keluarga kita, Ngeri. saudara-saudara kita. Tidak bisa normalisasi. Kasihan gitu ya. Kasihan yang mungkin perempuannya gitu ya. Iya. Gimana kalau dia nauzubillah ya dizinahi seperti itu. Ya Allah. Makanya Itu anak-anaknya tuh gimana statusnya ya? Kalau iya, kasihan tidak ada bahasanya tuh. wali ya? Iya, walinya ya, atau mungkin jalur keturunannya itu kasihan gitu seperti itu. Jadi apa yang sudah disampaikan Rasulullah tuh ya tidak ada yang ini salah gitu ya. Pasti benar gitu ya. Karena mungkin Rasulullah itu menyampaikan dengan wahyu gitu ya. Iya betul. Nah, kan maksudnya sekarang tuh pergaulan tuh bebas banget dan ya nggak kurang lebih banyak tuh SD, SMP sampai SMA tuh. Ya maaf ya, banyak yang nggak perawan tuh. Gimana sih cara mengatasinya supaya remaja ya khususnya perempuan itu bisa benar-benar halal di waktunya gitu. Oke. Gimana? Jadi kalau menurut saya gitu ya, perlu kita harus mungkin tadi ya ingatkan gitu ya dari anak-anak kita mungkin ya, yang kita sudah punya anak. Kang kan sudah punya anak nih, punya anak perempuan. Jadi Rasulullah itu menganjurkan salah satunya adalah anak perempuan dengan laki-laki itu dari kecil sudah mulai dipisahkan gitu. Terus kemudian nanti kita juga harus mengedukasi apa namanya teh harus diingatkan bahwa zina itu sesuatu yang apa namanya teh sesuatu yang keji gitu ya. Sesuatu yang keji gitu seperti itu. Jadi intinya mah harus terus gitu ya kita edukasi dan kita harus doakan juga gitu ya. Anak-anak kita jangan sampai menyentuh ya Allah. Nauzubillah gitu ya. Nauzubillah ya. Itu karena perbuatan itu atau pacaran gitu ya. Sesuatu yang tidak bagus lah gitu ya. Iya makanya kan zaman sekarang tuh wah banyak banget apa hamil di luar nikah gitu. Seperti itu ya. Iya, pasti. Karena sudah tidak punya aturan, makanya kita mungkin sebagai dai gitu ya harus kita ingatkan. Bahkan mungkin Kang Angga kan punya YouTube kan ya? Iya, ada. Di subscribe ya YouTube dari Kang Angga. Kang Angga ya, oke. Nah, nanti harus kita edukasi di sana. Berarti kita sebagai konten kreator tuh harus mengedukasi tentang norma-norma agama gitu ya? Iya, harus kita edukasi. Iya, betul. Jadikan sebuah digitalisasi kita itu sebagai ladang dakwah kita gitu sosmed ya. kita ya. Iya, harus kita sampaikan bahwa itu sesuatu yang tidak baik gitu seperti itu. Karena kasihan gitu ya. Banyak yang akan terzolimi. Salah satunya adalah perempuan gitu ya. Perempuan itu sangat terzolimi. Apalagi kalau kita punya anak perempuan ya. Iya, betul. Benar-benar harus kita jaga gitu seperti itu. Terus tipsnya gimana sih biar kita tuh terhindar dari hal-hal itu gitu, khususnya perempuan tuh. Karena perempuan tuh kayak makhluk yang perasa. Iya. Mudah banget gitu digoda. Gimana sih caranya biar bisa menjaga diri? Iya. Kalau menurut saya mungkin ya salah satunya adalah di dalam rumah kita gitu ya. Di rumah kita harus kita bahasanya mungkin kita jaga banget gitu ya. Bahkan mungkin jadi kalau dia ingin bersandar selain sama Allah gitu ya, bersandarnya ya sama orang tuanya mungkin. Misal mungkin penjagaan dari orang tuanya ya? Iya, harus membuat nyaman dia. Harus membuat nyaman dalam mungkin ngobrolnya. Apalagi kalau perempuan gitu ya. Perempuan kan tadi dia memang dijatuhkan di perasaan gitu ya.
perasaan. Berarti kita harus dekatinya dengan perasaan juga gitu, seperti itu. Emang seberdampak itu ya kalau Iya, jauh dari seberdampak banget. orang tua gitu. Kan banyak tuh apa namanya, yang banyak yang orang tuanya mungkin sudah kerja kemana gitu ya, ke luar negeri, bahkan mungkin anaknya sudah tidak apa namanya, jarang dia temui gitu, seperti itu. Nah, itu banyak yang di sana. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua harus kita jaga anak-anak kita gitu, seperti itu. Karena dari orang tua lah. Selain itu mungkin kita penjagaan kita mungkin dengan lewat kita gitu ya. Jangan lupa kita harus berdoa juga sama Allah gitu ya. Mudah-mudahan karena Allah yang akan menjaga semuanya terkait mungkin mara bahaya, salah satunya zina gitu ya. Pacaran lah gitu ya. Pacaran itu tidak bisa kita normalisasi gitu, seperti itu. Mending kita nikah gitu ya. Gitu. Enggak. Oke, jadi teman-teman semua, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang pertama itu orang tua harus intens kepada anak, ya terutama perempuannya juga gitu ya. Laki-laki juga kan bisa bandel juga, mungkin jauh dari orang tuanya, kurang perhatian. Terus juga lingkungan gitu ya, lingkungan yang mendukung untuk menjadi akhlak kita yang baik, anak-anak kita yang baik gitu. Closing statement dong untuk teman-teman semua yang mungkin berbagai audiens ya yang nonton YouTube ini. Gimana caranya untuk bisa istiqomah di jalan Allah? Coba. Jadi kita harus meminta tolong sama Allah gitu ya. Jadi kita bisa beribadah sama Allah itu ya karena pertolongan Allah gitu, seperti itu. Tidak bisa kita beribadah hari ini gitu ya tanpa pertolongan Allah. Jadi yang kedua adalah kita harus mengilmuinya. Harus punya ilmunya nih. Misal mungkin kita, Kang Angga mungkin, saya gitu ya, mau sholat atau mungkin melakukan suatu amalan-amalan amalan-amalan dari Rasulullah gitu dan yang lainnya dari Allah. Jadi kita harus mengilmuinya, harus punya ilmunya gitu, seperti itu. Kalau tidak punya ilmunya tidak bisa. Terus yang kedua adalah kita harus amalkan. Tadi yang kedua, sekarang yang ketiga, Pak. Yang ketiga, kita harus mengamalkan apa yang kita ilmui gitu, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita harus meminta tolong. Berdoa, harus banyak doa. Kepada Allah ya. Kepada Allah lah. Jangan sama kepada saya. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah podcast ceria kali ini tentang membahas tentang normalisasi hamil dua nikah itu. Katakan tidak untuk hal itu karena kasihan ke perempuannya, kasihan ke anaknya juga gitu ya. Teman-teman semua, semoga yang benar-benar udah meniat untuk menikah segera dimenikahkan. Amin. Gitu ya. Jangan sampai pacaran, jangan sampai hamil dua nikah, jaga diri kalian dari api neraka. Oke, siap. Hatur nuhun. Itu saja mungkin untuk podcast ceria kali ini. Insya Allah nanti next kita akan membahas tentang kehidupan lagi gitu ya, yang siap. pasti. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.